Halo sobat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh harapan. Dalam video kali ini, kami ingin sedikit berbagi. Kadang, hidup mengajarkan kita bukan lewat keberhasilan, tapi lewat kesederhanaan. Pernahkah kamu melihat seseorang yang setiap harinya kotor oleh oli dan debu, tapi wajahnya selalu tersenyum seolah tak punya beban? Di dunia yang sibuk mengejar harta, ada seorang pria sederhana di pinggir jalan desa yang tanpa sadar menyimpan rahasia menjadi kaya meski hidupnya terlihat biasa. Hari ini, aku ingin kamu mendengarkan ceritanya. Bukan kisah tentang uang, tapi tentang cara berpikir yang membuat hidup jadi cukup. Pagi itu, kabut masih menggantung di atas sawah. Sinar matahari menembus celah pepohonan di pinggir jalan desa. Di sana, seorang pria parubaya bernama Pak Rahmat sedang mengelap tangannya yang hitam oleh oli. Ia seorang tukang tambal ban sederhana. Tempatnya kecil, beratap seng, tapi penuh tawa. Dan setiap orang yang lewat mengenalnya, karena satu hal sederhana. Ia selalu tersenyum. Bagi banyak orang, hidup Pak Rahmat terlihat biasa saja. Tapi siapa sangka, dari bengkel kecil itu, tersembunyi pelajaran besar tentang arti kekayaan yang sesungguhnya. Suatu pagi, datanglah seorang pemuda bernama Dimas. Ia baru saja kehilangan pekerjaannya di kota. Wajahnya lelah, matanya kosong, dan di pundaknya terasa berat beban hidup yang ia bawa. Saat menunggu bannya ditambal, ia bergumam lirih. "Pak, kerja keras tiap hari, tapi tetap saja miskin. Apa salah saya?" Pak Rahmat tersenyum, mengelap keringat di dahinya, lalu menjawab dengan tenang. "Nak, kerja keras itu penting. Tapi kalau arahmu salah, semakin keras kamu berjalan, semakin jauh kamu dari tujuan." Kata-kata itu menancap dalam di hati Dimas. Dan dari situlah pelajaran pertama dimulai. Pak Rahmat bercerita bahwa dulu ia juga hidup pas-pasan. Setiap kali dapat uang, habis begitu saja, tanpa tahu kemana perginya. Sampai akhirnya ia sadar, bukan penghasilannya yang kecil, tapi caranya mengelola yang salah. Sejak itu, katanya, saya mulai mencatat semua pengeluaran. Saya tabung 1.000, 2.000 per hari. Saya berhenti membeli yang tidak perlu. Perlahan, hidupnya berubah. Tidak langsung kaya, tapi hatinya tenang, tidak lagi cemas. Kaya itu bukan punya segalanya, katanya, tapi tahu bagaimana memanfaatkan apa yang kamu punya. Suatu hari, datang seorang tukang becak. Bannya bocor, dan ia tidak punya uang. Tanpa berpikir panjang, Pak Rahmat menambalnya gratis. Beberapa hari kemudian, bengkel kecil itu makin ramai. Entah bagaimana, pelanggan datang silih berganti. Pak Rahmat tidak sekolah tinggi, tapi ia tidak pernah berhenti belajar. Setiap kali ada pelanggan bicara soal mesin baru, ia dengarkan. Setiap kali melihat montir di kota bekerja, ia perhatikan. Lama-lama, ia bukan cuma tukang tambal ban. Ia bisa servis motor, jual oli, pompa angin, bahkan buka bengkel kecil sendiri. Kalau kamu mau kaya, katanya, tambahlah nilaimu. Dunia tidak membayar orang malas belajar. Dimas mendengarkan dengan mata berbinar. Hatinya seperti disiram cahaya baru. Ia mulai paham
bahwa kaya bukan soal berapa banyak uang di dompet, tapi seberapa tenang hati ketika kita menjalani hidup. Beberapa bulan kemudian, Dimas membuka usaha kecil di rumahnya sendiri. Ia menerapkan 3 hal: mengatur, memberi, dan belajar. Perlahan, usahanya berkembang. Dan setiap kali orang bertanya apa rahasia suksesnya, ia hanya tersenyum. "Saya belajar dari seorang tukang tambal ban yang tidak kaya harta, tapi kaya cara berpikir." Kaya bukan berarti punya mobil mewah, atau rumah besar, atau saldo rekening yang penuh. Kaya adalah ketika kamu bisa tidur nyenyak tanpa takut esok lapar. Ketika kamu bisa tersenyum walau hari ini belum sempurna. Ketika kamu bisa memberi walau sedikit. Itulah rahasia menjadi kaya. Bukan dari angka di rekening, tapi dari cara kita memaknai hidup. Karena sejatinya, orang kaya bukan yang punya segalanya, tapi yang mampu bersyukur atas segalanya. Kaya bukan berarti punya mobil mewah, rumah besar, atau saldo yang penuh. Kaya adalah ketika kamu bisa tidur nyenyak tanpa takut esok lapar. Ketika kamu bisa tersenyum meski hari ini belum sempurna. Ketika kamu bisa memberi walau hanya sedikit. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika sobat mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa klik tombol like agar semakin banyak orang tercerahkan. Tulis juga pertanyaan atau pengalaman di kolom komentar, siapa tahu ceritamu bisa membantu orang lain yang sedang berjuang. Dan tentu saja tekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info penting berikutnya. Mari kita terus belajar, melangkah, dan tumbuh bersama. Karena di channel ini, kita percaya bahwa setiap orang, meskipun dengan keadaan dan pendapatan pas-pasan, punya hidup bahagia dengan cara yang bijak. Kalau kamu dengan adanya video ini ada manfaatnya, jangan lupa tinggalkan jejak dengan menekan tombol like, tulis juga pengalamanmu di kolom komentar, siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk orang lain. Terima kasih dan sampai jumpa di video yang lain.